Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Sosok ungu di langit bersalju melesat keluar mansion dan berubah menjadi Tanyun dengan jubah ungu. Penjaga itu buru-buru membungkuk dan berkata, "Aku telah melihat Tuanmu Dajing. Silahkan pergi ke aula VIP dengan bawahan terlebih dahulu. Kemudian, bawahan akan melapor kepada Tuan Raja Dewa." "Tidak perlu." Tanyun melambaikan tangannya, berjalan langsung ke mansion, dan melepaskan kesadarannya yang menyelimuti seluruh mansion Raja Dewa. Pada saat yang sama, di taman belakang, di salju yang turun, Xuan Yuanru yang sekarang di ranah semi suci tingkat 9 dan Mu Wangking semi suci tingkat 8 berdiri diam. Di depan kedua wanita itu berdiri seorang pemuda tampan berjubah putih. Pemuda berjubah putih itu tidak lain adalah Yuan Shu, putra sulung Raja Dewa Yuan yang kini di ranah suci tingkat 2. Pada saat ini, Yuan Shu memandang Xuan Yuanru dengan senyum seperti angin musim semi. "Rower, aku datang ke sini untuk melihatmu. Mengapa kamu hanya diam? Jangan panggil aku Rower." Xuan Yuanru berkata dengan dingin. "Aku sudah memberitahumu apa yang harus dilakukan. Tolong jangan mencari aku di masa depan. Aku tidak ingin menyebarkan berita dan membuat tunanganku salah paham." Yuan Shu menekan amarah di hatinya, tetapi dia memiliki ekspresi tulus di wajahnya. "Rower, jangan panggil aku Rower." Suara Xuan Yuanru menjadi lebih dingin. "Baiklah, aku tidak akan memanggilmu seperti itu." Yuan Shu berkata. "Apa bagusnya Jing Yun itu? Dia sama sekali tidak memikirkanmu di dalam hatinya. Dia punya 7 istri. Pria seperti itu sama sekali tidak pantas untukmu." Sebelum suara Yuan Shu jatuh, tiba-tiba suara pria acuh tak acuh meledak dari langit di atas taman belakang, menyebabkan salju di lautan bunga berdesir. "Bahkan jika aku tidak pantas mendapatkannya, apa yang harus dilakukan denganmu?" Mendengar suara yang dikenalnya, mata indah Xuan Yuanru menunjukkan sedikit kegembiraan. Detik berikutnya, seberkas cahaya ungu turun dari langit dan berubah menjadi Tanyun di depan Xuan Yuanru. "Jing Yun, kapan kamu tiba?" Mu Wangking tertawa. "Baru saja." Setelah Tanyun menjawab, dia membelakangi Yuan Shu dan menatap Xuan Yuanru dengan penuh kasih sayang. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Yuan Shu mengelurkan jarinya dan menunjuk Tanyun dengan marah. "Kamu sialan." Wajah Tanyun tenggelam tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Dia tiba-tiba berbalik dan menampar wajah Yuan Shu tanpa peringatan. Yuan Shu merasakan sensasi terbakar di pipinya dan kemudian pusing untuk sementara waktu. Dia jatuh ke salju sejauh 100 kaki. Pipi Yuan Shu merah dan bengkak. Setelah memuntahkan seteguk darah bercampur 2 gigi, dia menatap Tanyun dengan keganasan dan teror di matanya. Dia tidak menyangka bahwa ranah suci tingkat 2 seperti dia menghadapi ranah suci tingkat 1 tidak akan memiliki perlawanan. Tanyun menarik napas dalam-dalam, menatap Yuan Shu. Suaranya sangat dingin. "Kamu tahu Rower adalah tunanganku, namun kamu berani mengganggunya. Siapa yang memberimu keberanian?" Begitu dia selesai berbicara, tinju kanan Tanyun mengepalkan tulangnya dan berderit. Dia tiba-tiba melangkah maju dan meninju dada Yuan Shu. "Beraninya kamu menyakiti tuan muda tertuaku." Setelah dimarahi, seorang raja suci tingkat 2 setengah baya muncul entah dari mana dari belakang Yuan Shu. Dia menarik Yuan Shu di belakangnya dan mengenakan tinju kanannya ke arah Tanyun. Yuan Shu membelai pipinya yang bengkak dan meraung. Persetan dengannya. Namun pada saat berikutnya, apa yang terjadi benar-benar mengejutkan Yuan Shu. Dalam suara retakan tulang yang jelas, kabut darah memenuhi udara. Jari-jari yang patah terbang secara horizontal. Seluruh kepalan tangan pria parubaya itu diledakkan oleh Tanyun. "Kamu bahkan tidak melihat siapa guruku, hanya mengandalkanmu, anjing Yuan Shu. Beraninya menyerangku." Tanyun menyeringai. Tubuhnya tiba-tiba terbang dan lututnya menghantamkan dada lawan. Suara jeritan pria parubaya itu berhenti tiba-tiba dan seluruh dadanya meledak. Tanyun menjentikan jarinya dan cahaya kekuatan ilahi menembus kepala pria parubaya itu dan dia mati di tempat. Melihat mayat di tanah, mata Mu Wangking melebar.
Dia tidak pernah berpikir bahwa Tanyun, Rana Suci tingkat 1, dapat dengan mudah menghabisi Rana Raja Suci tingkat 2. Berdebar. Pada saat ini, Yuenshu sangat ketakutan, sehingga kakinya melunak dan dia duduk di atas salju dengan pantatnya. Dia benar-benar ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bawahannya akan sangat menyedihkan di depan Tanyun. Tanyun menginjak salju dan berjalan menuju Yuenshu selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, niat membunuh di hatinya menjadi lebih kuat. Jangan habisi aku. Didorong oleh keinginan untuk bertahan hidup, Yuenshu bangkit dari salju dan naik ke udara. Dia putus asa untuk melarikan diri. Tanyun menghilang di situ dan muncul di belakang Yuenshu. Tangan kanannya meraih bagian belakang leher Yuenshu dan hampir jatuh. Jingyun, tunggu dulu. Mu Wangking buru-buru berbicara. Yuenshu tampaknya telah menemukan penyelamat dan berteriak, Wangking, selamatkan aku. Apakah aku mengenalmu? Mu Wangking mengangkat alisnya. Aku hanya takut tubuhmu akan melukai bunga dan tanaman yang aku tanam. Mu Wangking tersenyum menatap Tanyun menuju ke arah di luar taman belakang dan berkata, kamu bisa melemparkannya ke sana. Baiklah, tidak masalah. Tanyun menjawab, memegang Yuenshu di tangan kanannya, berteleportasi 100 kaki ke kiri, dan menukik ke bawah, menghancurkan Yuenshu ke tanah. Yuenshu yang berteriak kesakitan, menghancurkan batu di tanah, dan tulang lengan kirinya patah oleh Tanyun. Tanyun melangkah keluar dari udara tipis dari tanah, menginjak dada Yuenshu. Kaki kanannya perlahan mengerahkan kekuatan. Dada Yuenshu cacat, tulang rusuknya seolah patah setiap saat, dan aliran darah menyembur keluar dari mulutnya. Mata Yuenshu pecah, dan dia berteriak dengan suara serak, pamanmu, tolong aku. Suara Yuenshu bergema di seluruh mansion. Segera setelah itu, suara tua Raja Dewa Mufeng bergema di salju. Yuner, hentikan. Segera setelah itu, Raja Dewa Mufeng keluar dari udara tipis di depan Tanyun dan berkata dengan cemas, Yuner, jangan habisi dia. Bagaimanapun juga, dia adalah putra tertua Raja Dewa Yuen. Bahkan jika kamu ingin dia mati, kamu tidak bisa melakukannya. Kalau tidak, itu akan membuat Raja Dewa Yuen benar-benar marah. Tanyun mengurutkan kening dan berkata dalam hati untuk beberapa saat, untukmu, aku tidak perlu menghabisinya hari ini. Mendengar itu, Yuenshu seolah telah pergi dari neraka ke surga, dan nyawanya akhirnya terselamatkan. Namun, kata-kata Tanyun selanjutnya membuatnya jatuh dari surga ke neraka lagi. Tanyun menatap Yuenshu dan berkata dengan muram, Xuan Yuanru adalah wanitaku. Kamu berani menyerangnya, dan hari ini aku akan memotongmu. Tanyun mengangkat kaki kanannya menginjak Yuenshu, dan tiba-tiba menginjaknya di antara kedua kakinya. Maksudnya masa depannya ya guys ya. Dengan Tanyun menginjak, Yuenshu mengeluarkan suara ratapan histeris. Wajahnya memerah, seperti udang meringkuk berguling-guling di tanah. Ketika aku menghitung sampai 3, kamu harus segera keluar dari istana. Tanyun berkata tanpa ragu, jika tidak, kamu akan mati. 1. Ketika suara Tanyun baru saja terdengar, Yuenshu menahan rasa sakit yang luar biasa, bangkit dari tanah, berubah menjadi bayangan dan terbang keluar dari mansion. Dia menghilang tanpa jejak dalam satu napas. Setelah terbang keluar dari istana, Yuenshu mengeluarkan perahu, dan saat mengemudikan perahu menuju gerbang kota, dia meraung dalam hatinya, Jingyun, kamu bajingan. Aku bersumpah aku akan menghabisimu. Jika aku tidak menghabisimu, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Pada saat yang sama, di taman belakang, Raja Dewa Mufeng menjadi sangat khawatir ketika memikirkan penghapusan Yuenshu oleh Tanyun. Tanyun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan nada meminta maaf. Junior telah menyebabkan masalah bagimu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tanpa menunggu kata-kata Tanyun selesai, Raja Dewa Mufeng melambaikan tangannya dan berkata, Yuner, saat kamu di luar, aku hanya khawatir Raja Dewa Yuen akan menyerang kamu secara diam-diam. Tanyun berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu khawatir, kehidupan generasi muda sangat sulit, tidak ada yang bisa menghabisiku. Raja Dewa Mufeng menepuk bahu Tanyun dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yuner, Raja Dewa Yuen itu kejam, jadi kamu harus berhati-hati di masa depan. Ya, junior ini tahu, Tanyun menjawab. Oh iya, Raja Dewa Mufeng berkata dengan ramah.
Mengapa kamu datang secara tiba-tiba? Apakah Raja Dewa Baik yang memintamu untuk datang?" "Tidak." Tanyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Junior datang untuk bertemu dengan Rower." "Baiklah." Raja Dewa Mufeng tersenyum ramah dan berkata, "Aku tidak akan mengganggumu. Aku akan menginstruksikan para pelayan untuk menyiapkan makan malam." Setelah itu, Raja Dewa Mufeng pergi sambil tersenyum. "Saudari Xuan Yuan, aku tidak akan mengganggumu." Mu Wangking pergi sambil tersenyum. Hanya Tanyun dan Xuan Yuanru yang tersisa di salju. "Apa yang kamu cari dariku?" Bibir merah Xuan Yuanru terbuka sedikit, dan suara yang menyenangkan terdengar. "Aku punya berita tentang ayahmu," bisik Tanyun. "Apa?" Tubuh halus Xuan Yuanru bergetar, matanya yang indah melebar, dan segera dia mengulurkan tangan dan menarik Tanyun ke pavilionnya. Melewati pavilion dan halaman mansion, Xuan Yuanru menarik Tanyun ke pavilion kuno dan langsung menuju kamar kerja di lantai 2. Setelah memasuki kamar kerja yang didekorasi, Xuan Yuanru menyentingkan lengan batu gioknya dan memasang penghalang kedap suara. Dia tampak bersemangat dan menatap Tanyun dengan harapan. "Apakah itu benar? Tolong jangan berbohong padaku." "Tentu saja itu benar," kata Tanyun. "Di mana ayahku?" Xuan Yuanru bertanya. Tanyun berkata, "Di alam semesta luar. Dia sekarang bekerja sama dengan iblis, mencoba menduduki alam Dewa Hongmeng di masa depan." Xuan Yuanru menggelengkan kepalanya. "Tidak, ayahku berkata bahwa dia paling membenci iblis. Ketika iblis menghabisi klan roh yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana dia bisa bergabung dengan iblis?" Tanyun menghela nafas dan berkata, "Apa yang aku katakan benar sekali. Ada gambar memori sebagai bukti. Kamu akan mengerti ketika kamu melihatnya." Kemudian, Tanyun memadatkan gambar memori percakapan dengan Bailianer dengan kekuatan ilahi. Xuan Yuanru mempercayainya setelah membacanya. Matanya yang indah penuh dengan air mata, dan dia menangis dengan keras. "Mengapa? Mengapa ayah berpura-pura mati, sehingga kamu dan aku berselisih? Mengapa ayah memperlakukanku seperti ini? Ayah, bagaimana dia bisa tega membohongiku dengan kematian, dan membiarkan aku dan orang yang kucintai saling menghabisi?" Sementara Xuan Yuanru menangis, dia melemparkan dirinya ke pelukan Tanyun dan menangis. "Maaf, aku benar-benar minta maaf. Aku salah paham denganmu. Aku salah paham denganmu selama bertahun-tahun. Maafkan aku, bisakah kau memaafkanku?" Tanyun memeluk Xuan Yuanru dengan erat dan menghibur. "Bodoh, aku tidak akan pernah membencimu. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Patuhlah dan berhenti menangis." Xuan Yuanru menganggukkan kepalanya dalam pelukan Tanyun dan secara bertahap berhenti menangis. Langkah selanjutnya membuat Tanyun sangat bahagia. Xuan Yuanru lah yang meninggalkan pelukan Tanyun, berjinjit, memejamkan mata yang indah, dan berinisiatif untuk mencium bibir Tanyun. Dengan senyum bahagia, Tanyun memeluk Xuan Yuanru dengan erat lagi dan menjawab dengan antusias, ingin memasukkannya ke dalam tubuhnya. Setelah waktu yang lama, Xuan Yuanru meninggalkan lengan Tanyun dan berkata dengan cemas, "Tidak peduli apa kesalahan ayahku sejak awal, bisakah kamu berjanji padaku untuk tidak menyakiti hidupnya?" Melihat mata Xuan Yuanru yang penuh dengan antisipasi, Tanyun memikirkan adegan di mana dia secara tidak sengaja menghabisinya di masa lalu, dan dia mengangguk berat. "Baiklah, aku berjanji." "Kamu sangat baik." Xuan Yuanru tersenyum. "Kalau begitu, kamu harus berjanji padaku satu hal." Tanyun tersenyum. "Ada apa?" tanya Xuan Yuanru. Tanyun berkata dengan tulus, "Setelah balas dendamku, kamu akan menikah denganku. Aku akan melanjutkan pernikahan yang dulu milik kita." Xuan Yuanru menganggukkan kepalanya. Dia tidak tahu harus berpikir apa, dan dia merasa sedikit tersesat. "Ada apa?" tanya Tanyun. Xuan Yuanru menghela nafas dan berkata, "Aku sedang berpikir, akan sangat bagus jika ayahku tidak ingin menghabisimu saat malam sebelum pernikahan kita. Jadi kamu tidak akan menikah dengan Raja Dewa Ruang dan Waktu." Maksudnya itu Shen Shubing ya guys. Oke lanjut. Setelah Tanyun menghela nafas, dia berkata dengan lembut, "Masalahnya sudah selesai, jadi aku tidak akan menyebutkannya." "Baiklah, aku tidak akan menyebutkannya lagi." Xuan Yuanru meringkuk di pelukan Tanyun dengan senyum bahagia. Setelah itu, Tanyun dan Xuan Yuanru terus berbicara di kamar sampai malam tiba. "Saudari Xuan Yuan, perjamuan akan segera dimulai.
Kakek memintaku untuk memanggilmu. Pada saat ini suaramu Wangking datang dari luar pavilion. Kita akan pergi sekarang. Setelah Xuan Yuanru selesai berbicara, dia menarik Tanyun dan ingin meninggalkan kamar kerja. Rower, tunggu dulu. Tanyun memegang Xuan Yuanru di tangannya dan berkata dengan penuh harapan, aku ingin berbicara dengan Raja Dewa Mufeng, lalu membawamu pergi. Tidak, Xuan Yuanru menjawab dengan sangat singkat. Mengapa? Tanyun tampak bingung. Pipi Xuan Yuanru mewarnai cahaya kemerahan dan berkata dengan malu-malu, dalam hatiku, ini adalah rumahku. Aku berharap suatu hari nanti, kamu akan dapat menikahiku dengan indah. Setelah mendengarkan, Tanyun tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Tapi, Tanyun tersenyum jahat. Tiba-tiba, pipi Xuan Yuanru menjadi sangat merah sehingga darah menetes. Dan dia menggelengkan kepalanya lalu berkata, tidak, di hari terakhirku, aku belum menikahimu dan aku melahirkan seorang putri untukmu. Dalam hidup ini, sampai kamu menikah denganku, kamu tidak akan pernah bisa ehem-ehem denganku. Tanyun memikirkan putrinya Su Ying Tianjun, dan dia merasa bersalah. Dia merasa kasihan pada ibu dan anak perempuan itu di masa lalu. Memikirkan hal ini, Tanyun berkata, baiklah, aku menghormati keputusan apapun yang kamu buat. Xuan Yuanru tersenyum. Baiklah, ayolah pergi. Setelah itu, Tanyun membawa Xuan Yuanru dan berjalan keluar dari pavilion seperti seorang dewi. Mu Wangking melihat cinta di antara keduanya, menggosok matanya dan berkata dengan tatapan luar biasa, saudari Xuan Yuan, apakah kamu telah bersatu kembali setelah memecahkan masalah? Xuan Yuanru menjawab tanpa senyum lebar. Ya, itu benar. Waduh, akhirnya guys, ya. Xuan Yuanru udah kelepak-kelepak lagi, teman-teman. Cuma gimana ya? Masih bakal dilanjutkan besok aja ya. Masih keseruannya tuh bakal ada lagi, guys. Apa min keseruannya? Ya ditunggu aja ya di episode selanjutnya. Untuk spoiler TGR, sabar dulu ya, teman-teman. Mimin lagi memahamin ceritanya yang sebelumnya sama sesudah yang akan datang dulu ya. Oke, jangan lupa di like dulu dong guys ya. Ya, like-nya kalau kalian pengen traktir Mimin bisa lewat Saweria di deskripsi ya. Lagi jarang banget ini yang traktir nih kampret ya. Oke lah, gas aja nanti ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.